Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Sini kami akan mempresentasikan terkait dengan proyek 2 untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Dengan anggota kelompok Giza Nabila Syahbaniar, Rizka Khalisa Zakia, Bilqis Sanzila, dan juga Dwi Zahra Nur Afifah. Di sini kami akan membahas terkait dengan memperbandingkan ROA serta ROE, mengasumsikan annual revenue growth, credit analysis, debt to equity ratio, market to book ratio, dan terakhir adalah strategi untuk Indofood dan juga PT Mayora. Untuk yang pertama adalah meng-compare ROA dan juga ROE dari kedua perusahaan tersebut. Di sini kami mendapatkan data bahwa Indofood memiliki net income sebesar 10,50 dengan total aset sebesar 130. Dengan begitu, ROA dari PT Indofood adalah 8,8% dengan total equity 50 sehingga menghasilkan ROE sebesar 21%. Untuk PT Mayora, net income-nya adalah 8,20 dengan total aset 90 sehingga menghasilkan ROE 9,11% dan juga ROA 9,11% dan juga ROE 23,43% dari total equity 35. Dari tabel tersebut, PT Mayora Indah Tbk memiliki tingkat profitabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan PT Indofood Sukses Makmur. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti efisiensi operasional yang lebih tinggi, struktur biaya yang lebih baik, dan juga lain sebagainya. Dari perspektif investor maupun kreditor, Mayora tampak lebih unggul dalam menciptakan nilai dari sumber daya yang dimilikinya. Ini menjadi indikator penting bagi pihak-pihak yang mempertimbangkan investasi jangka panjang maupun keputusan pembiayaan terhadap kedua perusahaan tersebut dari PT Indofood maupun PT Mayora. Nah, berikut adalah analisis yang lebih jelas terkait dengan return on asset dan juga return on equity. Untuk return on asset, PT Mayora Indah Tbk mencatat ROA sebesar 9,11%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Indofood sebesar 8,8%. Hal ini menunjukkan bahwa Mayora lebih efisien dalam memanfaatkan seluruh asetnya, baik yang dibiayai oleh ekuitas maupun oleh utangnya, untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Dengan kata lain, bahwa setiap Rp1 aset yang dimiliki Mayora mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan Indofood. Untuk analisis return on equity, Mayora juga mencatat angka yang lebih tinggi, yaitu sebesar 23,43% dibandingkan dengan Indofood yang berada di angka 21%. ROE mencerminkan seberapa efektifkah manajemen perusahaan dalam mengelola modal yang ditanamkan oleh para pemegang saham untuk menghasilkan keuntungan. Angka yang lebih tinggi menunjukkan bahwa investor di Mayora menerima imbal hasil yang lebih besar dari investasinya dibandingkan investor di Indofood. Selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu mengasumsikan bahwa annual revenue growth dari PT Mayora sebesar 8% dan juga dari PT Indofood sebesar 7% untuk 5 tahun ke depan. Di tabel proyeksi pendapatan berikut dapat kita ketahui di tahun sekarang, tahun pertama, tahun kedua, 3, 4, sampai dengan tahun kelima, bahwa Indofood akan mendapat pendapatannya sebesar 44,29 triliun atau naik sebesar 40,3% selama 5 tahun. Sementara Mayora tumbuh 39,88 triliun atau naik sebesar 46,9% pada periode yang sama. Meskipun angka absolut Indofood lebih besar, laju pertumbuhan Mayora secara presentasi lebih tinggi, menunjukkan potensi momentum ekspansi yang jauh lebih kuat. Pada grafik di bawah adalah proyeksi dari pendapatan dengan garis biru dari PT Indofood dan juga garis merah yaitu PT Mayora. Memperlihatkan tren naik yang konsisten di PT Indofood mencerminkan pertumbuhan stabil dari perusahaan mapan dengan skala besar. Untuk garis merah menunjukkan kemiringan yang lebih tajam menandakan bahwa meskipun pendapatan awal lebih rendah, pertumbuhan Mayora cenderung akan lebih agresif. Perbedaan gap menyempit dari tahun ke tahun. Pada tahun ke-0, gap pendapatan adalah 25 triliun. Di tahun ke-5 hanya tinggal 29,4 triliun. Meskipun keduanya tumbuh, ini menunjukkan bahwa Mayora mempersempit jarak dalam kapasitas pendapatannya. Selanjutnya ada analisis dari PT Mayora dan juga PT Indofood. Yang pertama dari ukuran bisnis dengan laju pertumbuhan. Yang awalnya Indofood lebih besar secara pendapatan sebesar 110 triliun dibandingkan Mayora yang hanya 85 triliun dan terdapat selisih sekitar 25 triliun. Namun di laju pertumbuhan tahunan Mayora yang 8% itu dapat mengungguli PT Indofood sebesar 7%.
Dari hal tersebut dapat diproyeksikan bahwa gap tersebut tetap ada, tetapi persentase kenaikan Mayora tersebut lebih signifikan, di mana Indofood tumbuh menjadi 154 triliun dalam 5 tahun atau sekitar 40,3%, sedangkan Mayora tumbuh menjadi 124 triliun dalam 5 tahun dengan persentase 46,9%. Dari hal tersebut dapat diinterpretasi bahwa Indofood memiliki bisnis yang lebih besar, tetapi Mayora lebih efisien dalam mempercepat ekspansinya. Yang kedua adalah skala dengan efisiensi operasional, di mana skala yang besar seperti yang dimiliki oleh Indofood tersebut membawa kekuatan seperti daya tawar pemasok, jaringan distribusi yang luas, dan ekonomi yang berskala. Tetapi untuk di Mayora itu lebih kecil, lebih agile, dan efisien. Dapat dibuktikan dengan ROA yang sebesar 9,11% oleh Mayora dibandingkan 8,08% oleh Indofood. Sedangkan ROE-nya sebesar 23,43% oleh Mayora dan 21,00% dari Indofood. Yang artinya Mayora mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi dari setiap aset dan juga ekuitasnya. Hal tersebut dapat memperkuat proyeksi pertumbuhan agresif oleh Mayora ke tahun ke depan. Yang kedua adalah dari model bisnis, di mana Indofood tersebut itu lebih fokus pada produk staple, misalnya mie instan, minyak goreng, dan juga dairy, dengan konsumen yang massal dan juga stabil. Tetapi untuk Mayora, produknya ini lebih ringan dan juga mudah diekspor, seperti kopi, wafer, dan juga permen. Mayora telah mengekspor lebih dari 90 negara dan pertumbuhan global ini mendorong CAGR lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa diversifikasi dan juga potensi ekspor tersebut menjadikan Mayora punya keunggulan dalam skenario pertumbuhan di jangka panjang. Lalu untuk implikasi untuk investor dan manajemen, baik investor konservatif maupun investor agresif. Untuk investor konservatif akan lebih memilih PT Indofood karena pendapatan yang stabil, valuasi yang besar, dan juga volatilitas yang rendah. Sedangkan untuk investor agresif akan lebih tertarik pada PT Mayora karena potensi return yang lebih besar dari pertumbuhan cepat serta efisiensi dengan modal yang tinggi. Sedangkan untuk manajemen, Indofood perlu mengadopsi strategi pertumbuhan yang lebih agresif, seperti inovasi produk atau digitalisasi supply chain. Yang kedua, Mayora harus mengelola pertumbuhan agar tetap efisien dan juga berkelanjutan, terutama di bidang ekspor dan pengendalian biaya. Terdapat tabel perbandingan dengan aspek pendapatan awal, PT Indofood sebesar 110 triliun dan Mayora 85 triliun, CAGR proyeksi Indofood 7% dan Mayora 8%. Proyeksi tahun kelima, PT Indofood 150 triliun dan PT Mayora 124 triliun. Untuk pertumbuhan nominal, PT Indofood sebesar 44% dan Mayora 39%. Untuk ROE, untuk PT Indofood 21% dan PT Mayora 23,43%. Sedangkan untuk ROA, PT Indofood sebesar 8,08% dan PT Mayora 9,11%. Dengan skala bisnis, PT Indofood lebih besar dan untuk PT Mayora lebih ramping atau lebih efisien. Untuk fokus produk, PT Indofood fokus di konsumsi pokok, sedangkan Mayora di makanan ringan dan juga ekspor. Dengan potensi ekspansi global, PT Indofood tergolong sedang, sedangkan Mayora tergolong tinggi. Lalu di soal nomor 3 adalah kredit analisis. Yang pertama, konsep likuiditas dalam analisis kredit, di mana likuiditas ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Dalam analisis kredit tersebut, likuiditas ini menjadi aspek yang krusial karena dapat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek tanpa adanya tekanan keuangan. Di mana untuk indikator yang digunakan itu menggunakan current ratio dan juga quick ratio. Untuk current ratio sendiri, rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Untuk quick ratio sendiri, aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Berdasarkan data, untuk current ratio PT Indofood sebesar 1,45, sedangkan Mayora 1,38. Beda dengan quick ratio untuk PT Indofood sebesar 1,85 dengan Mayora 1,78. Dari kedua rasio tersebut menunjukkan bahwa Indofood mengungguli current ratio dan juga quick ratio. Untuk analisis current ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar, di mana Indofood 1,45 dengan setiap Rp1 utang lancar ditopang oleh Rp1,45 aset lancar yang menunjukkan likuiditas yang cukup sehat. Sedangkan untuk Mayora 1,38
itu masih tergolong dalam kategori sehat, tetapi lebih rendah sedikit dari PT Indofood. Dari data tersebut dapat diinterpretasi bahwa kedua perusahaan berada di atas standar ideal, yaitu satu, yang artinya secara umum mampu menutupi kewajiban jangka pendek, tetapi Indofood lebih unggul secara relatif. Yang kedua ada analisis quick ratio, di mana quick ratio ini memberikan ukuran lebih ketat karena mengeluarkan persediaan dari aset lancar yang tidak selalu cepat dikonversi menjadi kas. Untuk PT Indofood, sebesar 0,85 hampir memenuhi standar ideal satu, meskipun belum ideal, ini menunjukkan bahwa Indofood memiliki likuiditas lebih cepat dan juga baik. Untuk Mayora, untuk Mayora, sebesar 0,78 sedikit lebih rendah dengan mengindikasikan ketergantungan yang lebih besar pada persediaan. Dalam interpretasi tersebut, dalam skenario kas, Indofood masih sedikit lebih aman karena rasio kas dan juga piutang lebih besar. Implikasi likuiditas itu dapat mampu membayar utang tepat waktu, diberikan tingkat bunga pinjaman lebih rendah, dan lebih dipercaya oleh pemasok. Oleh karena itu, Indofood memiliki posisi likuiditas yang lebih kuat dengan kemungkinan besar dipandang oleh kredibel dan pemberi pinjaman dalam jangka pendek. Jadi, siapa yang lebih liquid dari kedua perusahaan tersebut? Jawabannya adalah Indofood, karena Indofood lebih kuat dalam hal likuiditas dibandingkan dengan Mayora, baik dari segi current ratio maupun quick ratio. Ini mengindikasikan bahwa Indofood lebih siap menghadapi kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual persediaan ataupun mencari pendanaan eksternal. Dari dua current ratio maupun quick ratio tersebut dapat disimpulkan bahwa Indofood menunjukkan posisi keuangan jangka pendek yang lebih kuat dibandingkan Mayora. Tercermin dari current ratio Indofood sebesar 1,45, sedangkan Mayora 1,38. Yang mana Indofood ini memiliki aset lancar yang lebih besar serta relatif terhadap kewajiban jangka pendeknya. Sedangkan untuk current ratio, quick ratio, Indofood kembali unggul dengan 0,85 dibandingkan Mayora yang hanya 0,78. Meskipun keduanya masih di kisaran likuiditas yang sehat atau di atas satu untuk current ratio dan mendekati satu untuk quick ratio, selisih tersebut menunjukkan bahwa Indofood ini memiliki cadangan aset lancar yang lebih baik dan siap menghadapi tekanan kas jangka pendek. Oleh karena itu, Indofood memiliki profil risiko kredit jangka pendek yang lebih rendah, menjadikan perusahaannya dengan likuiditas yang lebih kuat secara keseluruhan. Baik, selanjutnya saya Dwiza Rafifa akan menjelaskan debt to equity ratio dan risiko solvabilitas. Debt to equity ratio adalah rasio yang mengukur proporsi antara total hutang perusahaan dengan total ekuitas pemegang saham. Dengan rumusnya yaitu total total liabilitas dibagi total ekuitas. Untuk perusahaan Indofood, total liabilitasnya ada 80 dan total ekuitasnya ada 50. Yang dihitung berarti menjadi 80 dibagi 50, debt to equity ratio-nya yaitu 1,6. Untuk Mayora, debt to equity ratio-nya yaitu 1,57. Indofood memiliki debt to equity ratio sebesar 1,6 yang berarti perusahaan menggunakan 1,6 rupiah hutang untuk setiap 1 rupiah modal mereka sendiri. Sementara itu, Mayora memiliki rasio debt to equity yang sedikit lebih rendah yaitu 1,57 yang menunjukkan bahwa proporsi hutang terhadap modal sendiri pada Mayora lebih kecil dibanding Indofood. Meskipun perbedaan rasio ini tidak terlalu besar, hal tersebut mengindikasikan bahwa Indofood memiliki beban hutang yang relatif lebih tinggi, sehingga risiko terhadap kewajiban pembayaran hutang juga sedikit lebih besar dibandingkan Mayora. Eh, Selanjutnya yaitu dampak risiko solvabilitas. Dampak risiko solvabilitas yang pertama itu beban hutang yang tinggi dapat meningkatkan risiko kebangkrutan atau gagal bayar jika arus kas perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban bunga dan pokok hutang. Yang kedua yaitu rasio DE yang tinggi juga dapat mempengaruhi persepsi investor dan kreditor terhadap resiko perusahaan yang dapat berimbas pada tingkat bunga pinjaman atau harga saham. Yang ketiga, penggunaan hutang secara optimal dapat meningkatkan return on equity atau ROE melalui leverage keuangan jika laba yang diperoleh dari aset yang dibiayai hutang melebihi biaya hutang. Untuk konteks industri dan benchmark, yang pertama yaitu rasio DE yang ideal berbeda antar industri. Untuk sektor manufaktur seperti Indofood dan Mayora, nilai DE antara 1 sampai 2 yang sering dianggap masih dalam batas aman, mengingat kebutuhan modal besar untuk produksi dan distribusi. Yang kedua, namun perusahaan harus menjaga agar DE tidak terlalu tinggi agar tidak mengorbankan kestabilan keuangan. Nah, kesimpulannya yaitu meskipun Indofood dan Mayora memiliki DE rasio yang
Relatif mirip, Indofood memiliki risiko solvabilitas yang sedikit lebih tinggi karena beban hutang yang lebih besar dibanding modal sendiri. Oleh karena itu, kedua perusahaan harus mengelola struktur modal dengan bijak agar risiko gagal bayar terhindarkan dan stabilitas keuangan tetap terjaga. Selanjutnya untuk penjelasan dari market to book ratio, untuk rumusnya sendiri ada di market capitalization dibagi total equity. Untuk market capitalization Indofood ada di 95 dan total equity-nya 50, yaitu hasil perhitungannya 1,9. Lalu untuk market capitalization di Mayora sendiri ada 70 dan total equity-nya 35 yang perhitungan akhirnya adalah 2. Untuk mengapa Mayora lebih tinggi? Yang pertama itu profitabilitasnya yang lebih tinggi. ROA dan ROE Mayora lebih tinggi dibandingkan Indofood. Ini menunjukkan kinerja yang lebih efisien dan menarik bagi investor. Yang kedua, pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat, mencerminkan ekspektasi pertumbuhan jangka panjang yang lebih baik. Lalu yang ketiga ada fokus produk konsumen global. Mayora lebih dikenal pasar internasional sehingga mendapatkan premium dari investor karena prospek ekspor yang besar. Lalu yang terakhir adalah manajemen biaya dan inovasi. Mayora dikenal lebih agresif dalam inovasi produk dan pengelolaan biaya yang meningkatkan kepercayaan pasar. Kesimpulannya adalah Mayora memiliki market to book ratio yang lebih tinggi karena dinilai lebih efisien, memiliki prospek pertumbuhan yang lebih baik, dan kinerja keuangan yang lebih kuat. Investor bersedia membayar lebih mahal dibanding nilai bukunya karena ekspektasi keuntungan di masa depan yang lebih besar. Next. Selanjutnya ada strategi yang harus diambil Indofood dan Mayora untuk meningkatkan stabilitas keuangan. Yang pertama itu ada optimalkan struktur modal, kurangi utang, dan tingkatkan pembiayaan dari ekuitas atau laba ditahan untuk menurunkan rasio debt to equity. Lalu yang kedua ada tingkatkan likuiditas, percepat penagihan piutang dan efisiensikan persediaan agar lebih banyak kas yang tersedia. Lalu yang ketiga ada diversifikasi pendapatan, yaitu perluas pasar ekspor dan kembangkan produk baru untuk mengurangi ketergantungan pada pasar lokal. Lalu yang keempat ada manajemen risiko keuangan. Terapkan hedging terhadap fluktuasi harga bahan baku dan diversifikasi pemasok. Lalu yang kelima ada efisiensi operasional, investasi pada otomatisasi, digitalisasi, dan pengendalian biaya produksi untuk menjaga profitabilitas. Lalu yang terakhir ada perkuat cadangan kas, tahan sebagian laba dan kelola arus kas agar cukup tersedia untuk kebutuhan jangka pendek. Next. Untuk kesimpulannya, PT Mayora Indah Tbk menunjukkan profitabilitas dan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Meskipun Indofood memiliki likuiditas dan skala bisnis yang lebih besar, dari sisi risiko solvabilitas, Indofood sedikit lebih tinggi karena proporsi hutang yang lebih besar. Sementara valuasi pasar Mayora lebih unggul mencerminkan ekspektasi pertumbuhan yang positif. Kedua perusahaan perlu mengelola struktur modal dengan bijak, memperkuat likuiditas, serta mengoptimalkan efisiensi operasional dan diversifikasi produk agar stabilitas keuangan dan daya saing tetap terjaga di masa depan. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.